Hai, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi sama aku ya di channel ini. Kali ini aku nggak mau aku nggak berbagi resep masak, tapi aku mau ngajak teman-teman semua jalan-jalan ke Hong Kong. Iya, nah kebetulan di Hong Kong ini lagi ada festival lampion yang biasanya dirayain di pertengahan musim gugur ya, yang dimana bulannya tuh lagi terang-terangnya gitu. Kalau orang Jawa bilang lagi terang bulan gitu ya. Nah, ini di Hong Kong ini setiap hari Mooncake ini akan banyak di beberapa tempat ada yang namanya pameran lampion gitu ya. Nah, kali ini aku lagi ada di Causeway Bay, tepatnya di Victory Park. Mungkin yang kerja di Hong Kong semuanya pada tahu ya tempat ini, dan banyak banget cece-cece mbak-mbak yang kerja di sini, semuanya pada mampir ke sini. Habis gratis sih guys. Nah, emang setiap tahunnya pemerintah Hong Kong ini akan selalu merayakan festival ini ya. Tak terkecuali di tahun ini, walaupun ada COVID, tapi mereka selalu ada solusi gimana caranya biar lebih aman gitu ya. Nah, ini adalah contoh beberapa lampion yang ada. Ini semua terbuat dari lampion loh guys. Ada yang berbentuk kucing, ada yang berbentuk merah, ada yang berbentuk macam-macam ya. Selamat menyaksikan. Nah, yang namanya mooncake itu banyak banget ya jenisnya teman-teman. Ada yang dingin, ada yang biasa aja. Maksudnya dingin itu dia tuh harus ditaruh di kulkas gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh mooncake yang mungkin ada yang belum tahu apa sih itu mooncake gitu ya, kue bulan. Nah, di dalamnya itu bisa macam-macam isinya ya. Jadi banyak banget pokoknya jenisnya si mooncake ini. Nah, tadi kan aku di awal udah bilang ya kalau perayaan si mooncake ini itu ada storynya. Nah, aku pernah tanya-tanya gitu ya sama majikan aku, gimana sih storynya kok bisa dirayakan hari mooncake ini ya. Nah, ngomong-ngomong, hari mooncake ini termasuk hari besar Chinese yang kedua loh setelah Imlek. Nah, kata majikan aku, storynya tuh secara singkatnya gini ya. Pada zaman dahulu itu bumi itu katanya mataharinya ada 10. Nah, kemudian kan menjadikan kehidupan di bumi itu amburadul gitu ya. Nah, terus si kaisar ini mengadakan sayembara gitu. Siapa-siapa pendekar yang bisa memusnahkan si matahari ini akan mendapatkan hadiah yang setimpal gitu. Nah, terus ada seorang pendekar yang namanya itu, kalau nggak saya salah dengar ya, namanya itu Haoyi ya. Dia itu pintar banget dalam memanah. Nah, dia itu memanah ke 9 matahari itu dan menyisakan 1 matahari di bumi. Nah, setelah itu kehidupan di bumi kan menjadi stabil gitu ya. Terus si kaisar ini menghadiahkan imbalan sebuah ramuan khasiat kepada si Haoyi ini, dan ramuan itu tuh bisa membuat kehidupan dia tuh menjadi kekal gitu. Nah, si Haoyi kan takut kan kalau hidup dia menjadi kekal, sedangkan dia punya istri yang namanya itu Chang'o ya. Nah, kalau dia selalu hidup terus tiba-tiba istrinya mati, kan dia nggak bisa menemani istrinya di alam sana gitu. Pokoknya ceritanya kayak gitu ya, saya nggak tahu. Nah, terus kemudian si Haoyi ini kan jadi kepikiran, akhirnya dia tidak memanfaatkan
si ramuan ini dan dia hanya menyimpannya. Nah, setelah kejadian itu si Haoi ini jadi namanya jadi sangat terkenal ya di mana-mana, dan akhirnya banyak orang-orang yang ingin berguru memanah sama dia, dan akhirnya dia tuh banyak banget muridnya. Nah, salah satu muridnya itu ada yang jahat gitu, dia mau mencuri si ramuan kekal itu tadi ya. Nah, pas si Haoi ini lagi pergi, terus di rumah cuma ada si istrinya yang namanya Chang-e itu. Nah, murid yang jahat itu mau mencuri tapi istrinya ketahuan istrinya gitu ya. Nah, akhirnya istrinya ini langsung meminum si ramuan kekal tadi, dan akhirnya tiba-tiba tubuhnya si Chang-e ini terbang melayang ke langit gitu. Nah, ceritanya itu tubuhnya si Chang-e ini katanya nyangkut di bulan gitu ya. Nah, akhirnya menurut cerita dia itu menjadi seorang putri bulan gitu. Nah, untuk memperingati istrinya atau mengenang istrinya yang sangat dicintai itu, si pendekar Haoi tadi setiap malam bulan purnama itu akan selalu menghidangkan makanan-makanan yang istrinya sukai. Terus ada yang namanya kue bulan ini ya. Jadi setelah si Haoi ini meninggal, dia tua terus meninggal, terus secara generasi muridnya itu selalu melakukan hal yang sama, yaitu mempersembahkan yang namanya kue bulan atau makanan-makanan yang enak-enak gitu ya, dimana saat bulan lagi terang-terangnya gitu, semua muridnya makan di bawah sinar matahari. Nah, kebiasaan ini akhirnya menjadi terus turun menurun sampai saat ini di orang-orang Chinese gitu. Pokoknya intinya kayak gitulah teman-teman, saya juga nggak begitu tahu ya. Nah, ini di bawah rumah aku nih teman-teman. Ini lagi mau lihat bulan yang lagi terang-terangnya. Ini pas banget pada malam perayaan festivalnya. Pokoknya besok itu festivalnya. Nah, sebelumnya malam itu bulan udah terang banget. Nah, ini aku diajak jalan-jalan sama majikan aku. Itu ada bulan besar banget, itu bukan bulan sesungguhnya ya, itu bulan buatan. Dia diletakkan di sebuah kapal yang ada di dermaga. Kebetulan apartemen majikan aku dekat sama dermaga. Ini banyak banget orang-orang pada kumpul, ada yang memakai pakaian Chinese, pokoknya banyak teman-teman anak-anak pada main-main, pokoknya banyak banget. Ada yang kayak tamasa gitu ya, gelaran gitu sama tikar, terus makan kue bulan gitu, ngobrol-ngobrol, pokoknya rame banget ini. Nah, lihat tuh bulannya terang banget kan. Nah teman-teman, begitulah sekilas ceritanya yang amburadul. Oh ya, selamat menikmati videonya ya, semoga bermanfaat, paling enggak buat pengetahuan gitu ya. Thanks ya udah nonton sampai finish. Jangan lupa dukung channel aku. Thanks so much. See you next time ya. Thanks. Bye.